Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan yang kelima ya, akuntansi bisnis syariah. Nah, yang mana sebenarnya pada dasarnya akuntansi bisnis syariah dan perbankan syariah itu sebenarnya sama ya. Itu PSAK-nya sama sebenarnya ya. Itu PSAK kalau misalkan murabahah ya PSAK 102 ya. Nah, tapi yang membedakan itu adalah perlakuan dalam prakteknya ya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah. Itu akuntansi mengenai sistem bagi hasil ya. Memang dalam prakteknya itu lebih banyak dilakukan oleh lembaga perbankan ya. Tapi bukan berarti yang non perbankan nggak bisa, bukan ya. Ya, kita mungkin di sini ada contoh memang dari lembaga perbankan. Tinggal kita sesuaikan dengan lembaga yang non bank atau yang bisnis syariahnya ya. Nah, memang di sini syaratnya adalah syarat yang lembaga perbankan ya. Tapi nanti saya akan jelaskan bagaimana jika itu bukan lembaga bank ya. Oke, lihat ya. Oh, udah masuk belum? Oh, nggak keluar? Nah, agak-agak lama ya. Oke. Nah, akuntansi mudharabah ya. Ini sekedar pengantar aja. Ini pengantarnya tentang bank syariah ya. Ya, secara intinya ya baik itu bank maupun non bank syariah ya adalah sebagai ibadah ya tujuannya, itu bukan untuk mencapai profit maximization atau bukan untuk mencari keuntungan semata ya, melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Manan ya itu tercapainya keadilan ekonomi di dalam masyarakat. Nah, ini pengantarnya memang banyak mengenai bank ya. Nah, salah satu bentuk transaksi adalah transaksi menggunakan mekanisme bagi hasil ya dalam ekonomi syariah atau dalam bisnis syariah ya. Transaksi tersebut didasarkan pada al-ghurmu bil ghurmi ya. Al-ghunmu bil ghurmi. Nah, mungkin ini yang orang-orang pesantren paham ya. Ada yang lulusan pesantren di sini atau dari madrasah aliyah ya. Apa tuh al-ghunmu bil ghurmi ya? Ada yang bisa tahu apa artinya? Halo? Hidayat? Ismatul? Jamaluddin? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Al-ghunmu bil ghurmi itu artinya kalau ada risiko ada pendapatannya. Kalau bahasa manajemen keuangannya itu high risk high return ya. Kalau risikonya tinggi ya berarti returnnya juga tinggi ya. Jadi artinya kita akan mendapatkan suatu hasil ya, pendapatannya itu ketika ada risiko yang ditempuh ya. Nah, kalau prinsip bunga itu kan nggak kayak gitu ya teman-teman. Kalau prinsip bunga itu kan dia ingin mendapatkan sesuatu ya, tapi dia tidak mau menempuh risiko. Nah, itu prinsip bunga kan. Nah, dalam sistem bagi hasil tidak seperti itu. Dia mendapatkan sesuatu ketika dia ada risiko yang ditempuh ya. Nah, semua pihak yang terlibat akan memperoleh keadilan atau hasil atau sebaliknya risiko kerugian ya. Nah, oleh karena itulah ya kita diperbolehkan mengambil hasil ketika memang ada risiko. Ini produk bank ya. Ini salah satunya dalam bank. Ya, sebenarnya dalam non bank pun juga sama ya. Nah, memang kalau dalam bank itu ya teman-teman ya, ini kalau yang bank ya, dia memang bank itu kan posisinya itu sebagai lembaga intermediary ya, lembaga penghubung antara minus sektor dengan surplus sektor kan. Surplus sektor itu nasabah penabung, minus sektor itu nasabah pembiayaan ya. Itu kalau dalam dunia perbankan ya, dalam dunia perbankan seperti itu. Nah, tapi kalau dalam dunia bisnis ya dia langsung ya. Jadi antara yang minus sektor dengan yang surplus sektor itu dia langsung ketemu ya.
Nah, kalau dalam perbankan syariah, dia ada bank syariah di tengah-tengah. Nah, si bank syariah ini dia menghubungkan antara yang minus sektor dan surplus sektor tadi, ya. Jadi memang akuntansinya itu kalau dalam bank syariah itu akuntansi ketika si bank menjadi pengelola, ya, bagaimana dari sisi si pengelola, ya, dan ketika dia menjadi sahibul mal, ya. Sebenarnya sama aja, ya. Kalau dalam bisnis syariah itu berarti dia ada lembaga, ada orang, ya, bisa lembaga, bisa orang yang memiliki dana yang lebih, atau ada lembaga dan ada orang yang memiliki keahlian tapi dia tidak memiliki dana. Nah, terjadilah sirkah, ya. Sirkah itu apa namanya, bukan hanya musyarakah sebenarnya, ya, tapi mudharabah itu juga sirkah, ya. Tapi sirkahnya dia yang satu itu sirkah bil wujuh, ya, yaitu sirkah dengan nama atau keahlian, ya. Dalam dunia bisnis itu dia sirkah bil wujuh yang satu. Yang satu lagi dia sirkah dengan modal, ya. Walaupun secara arti ya nanti musyarakah, ya, yaitu mencampurkan harta, ya, nantinya ada akuntansi musyarakah, ya. Nah, tapi sebenarnya mudharabah itu juga merupakan bagian dari sirkah, ya. Bagian dari sirkah yaitu saling apa namanya mencampurkan, yang satu memberikan keahlian. Nah, yang memberikan keahlian ini namanya mudharabah, ya. Nah, yang satu lagi dia apa namanya memberikan modal, ya, bukan modal. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari bagaimana pencatatan pada sisi si pengelola atau si mudorib, ya. Nah, kalau di sini si bank sebagai mudorib, ya sebenarnya sama aja, ya. Sebenarnya sama aja. Nah, hanya saja mungkin kalau bank, ya, kalau dalam bank itu ketika dia menjadi mudorib, ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung, ya, mungkin dia akan bentuknya itu rekening, ya, rekening tabungan, ya, rekening tabungan. Nah, ini saya akan kasih contoh, ya. Memang sih contohnya adalah tentang tabungan mudharabah, ya, tapi ya sebenarnya sama saja, ya. Ketika ini lembaganya adalah lembaga mudharabahnya, ya, lembaga yang mengelola, ya, bukan lembaga yang memberikan dana, ya. Nah, nasabah di sini adalah pihak yang memiliki dana, ya, pihak yang memiliki dana. Nah, rasio bagi hasil, ya, itu baik bank maupun non bank dia ada, ya, rasio bagi hasil. Nah, hak untuk bagi hasil timbul sebagai suatu konsekuensi atas kesediaan nasabah untuk menanggung kerugian. Nah, di sini bank ini adalah si sohibul mal, ya, si mudorib, ya, ini si mudorib, bank ini sebagai mudorib ini, ya. Nah, ini si pengelola ini atau si mudorib ini tidak diwajibkan untuk mengembalikan dana nasabah secara utuh atau penuh seperti jumlah awal yang disimpan oleh si sohibul mal, ya. Ini bahasa ini bank di sini adalah sebagai mudorib, ya. Nah, kenapa? Karena kalau terjadi kerugian, ya, sebenarnya si mudorib itu dia tidak memiliki kewajiban, ya, untuk mengembalikan dana secara utuh, ya, kepada si sohibul mal apabila memang ada kerugian yang terjadi bukan atas dasar kesengajaan, ya. Nah, tidak disebabkan oleh kelalaian bank. Di sini bank di sini adalah mudorib, ya, teman-teman. Sebenarnya sama aja, ya. Nah, ini pihak antara mudorib dengan nasabah penabung, ya. Nah, ini tentang perbankan, ya. Ada nisbah counter, yaitu nisbah yang tertera pada counter bank, ya. Ada nisbah efektif, yaitu nisbah ini. Kalau nasabahnya itu nasabah yang memiliki dana yang besar atau nasabah prioritas, ya, itu dia bisa pakai nisbah efektif. Jadi bisa dinego tuh nisbahnya. Bang, mau nggak apa namanya ini kalau si sohibul malnya ini sohibul mal yang apa, kelas kakap, ya, dia kelasnya tuh kelas besar. Nah, dia punya kekuasaan nih buat ngatur-ngatur si mudorib, ya. Sama aja sih sebenarnya. Misalkan nih ada dua pihak kerjasama. Kalau bisnis syariah itu kan langsung ketemu tuh antara si surplus sektor sama si minus sektor, kan. Nah, si minus sektor ini misalkan dia nawarin, mau nggak naruh dana di saya, nanti dapat bagi hasilnya sekian banding sekian.
Nah, kata si sohibul mal, si pemilik dana, karena dia ini dananya besar, saya nggak mau segitu. Saya maunya, misalkan ya, saya maunya ke saya itu 70%, ke kamu 30%. Kalau nggak mau, nggak jadi. Nah, ini namanya nih nisbah efektif tuh, ya. Itu namanya nisbah efektif. Nah, kalau di bank itu namanya nasabah prioritas, ya teman-teman ya. Dalam bank itu namanya itu nasabah prioritas atau nasabah prima, ya. Itu nasabah yang memiliki dana yang besar ya. Kalau dalam bisnis syariah itu sama ya. Dia punya modal itu besar ya. Nah, dia bisa ngatur-ngatur si mudorib nih. Kamu mau nggak nih? Ini uangnya banyak nih ya. Kamu walaupun dapat misalkan tolong kamu cuma dapat 40%, tapi 40% ini berbanding 1 triliun ya. Nah, mau nggak teman-teman pilih mana nih? Dapat 60%, tapi dikalinya itu 1 juta. Ya. Atau 40%, tapi dikalinya itu dengan 1 triliun. Pilih yang mana? Ayo. Halo, halo, halo. Pilih mana? Halo. Tidur ya? Halo? Halo, Pak. Iya, Ya. Pak. Ya, pilih yang mana? Pilih yang mana? Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya? Jadi gini, teman-teman ya, denger ya. Halo? Nah, ini kayaknya kurang. Iya, Pak. Teman-teman pilih. Pak. Ya, teman-teman pilih mana nih ya? 60% dikali 1 juta ya. Atau 40% tapi dikalinya 1 triliun. Pilih yang mana teman-teman? Kalau misalkan ada yang orang mau ngasih nih ya. Mau yang mana nih ya? Pilih yang mana? 40%. Ya. Pilihan yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Ya, karena Ya. yang kedua tuh ya pengalinya besar ya. Nah, seperti itulah nasabah prioritas ya. Dia berani ngatur-ngatur karena memang uangnya banyak ya. Ya kita itu kalau ibaratnya ya nasabah-nasabah biasa ya. Ya mungkin ya uangnya ya mungkin segitulah ya. Mau ngatur-ngatur bank atau mau ngatur si mudorib ya, mau ngatur si pengelola ini bisa-bisa dibalikin. Kamu ngasih uang segini aja bikin kita repot gitu kan. Ya udah, nggak usah lah. Kalau ngasih 1 triliun mah nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini namanya nisbah efektif, yaitu nisbah yang terjadi akibat tawar menawar ya. Nah, kalau nisbah counter itu memang nisbah yang sudah ditawarkan oleh si mudorib ya, oleh si pengelola. Nih, saya punya nisbah sekian nih, ya, punya bagi hasil sekian. Nah, ini tabungan nisbah tetapkan berlaku standar di seluruh nasabah ya. Oke, mungkin langsung ke sini. Nah, bank syariah dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk aset kas atau non kas. Oh, ini sama ya. Jadi si sohibul mal ya, kalau di sini bank sebagai sohibul mal ya, pembiayaan mudorobah ya. Nah, ini bank di sini dia sebagai sohibul mal. Kenapa sih bank itu bisa jadi mudorib dan sohibul mal? Karena tadi itu ya teman-teman ya, posisinya kan di tengah-tengah. Nah, kalau bagi bisnis syariah itu dia jadi posisi dari sisi si sohibul mal ya. Kalau tadi kan bank kan gini, ini bank nih, ini bank syariah nih ya. Nah, ini ada nasabah pembiayaan, di sini ada nasabah penabung ya. Ketika si bank itu berhadapan dengan nasabah penabung, si bank berarti jadi apa? Mudorib kan. Nah, ketika si bank ini berhadapan dengan nasabah pembiayaan, bank itu sebagai sohibul mal ya. Nah, tapi kalau dalam bisnis syariah, ini banknya nggak ada nih ya. Nah, yang ada adalah si pengelola ya dengan si pemilik dana ya. Nah, ketika bicara tentang tabungan mudorobah, berarti itu apa tuh? Berarti itu dari sisi si mudorib tadi ya, bagaimana mencatat pencatatannya itu ya. Nah, ketika bicara tentang pembiayaan itu berarti dari sisi si sohibul mal ya. Dari sisi si sohibul mal, dari sisi si pemilik dana ya. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau memang kurang jelas ya, nanti bisa lihat rekamannya karena ini memang saya rekam ya, nanti saya share lagi ya.
Kalau memang ada yang terputus-putus di sana, memang rekaman itu dia dari sisi si perekam ya teman-teman ya, bukan dari sisi si penerima ya. Jadi jangan khawatir kalau suaranya nanti putus ya, enggak. Nah, dalam bank memang ada tabungan dan ada deposito ya. Bedanya kalau tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu, kalau deposito itu dia jangka waktu. Ya sama ya. Dalam non bank pun juga ada yang demikian ya. Ada orang yang memang dia memberikan dana nih, misalkan ada seorang investor ya, kasih dana. Ya udah nih saya kasih jangka waktu 6 bulan ya. Nanti begitu di bulan ke-6 saya ambil, saya pengen lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau dalam bank itu namanya itu deposito ya. Tapi ada juga dia ngasih, ya udah nih saya kasih, tapi nanti kalau sewaktu-waktu saya mau ngambil saya bisa ya. Nah itu kalau dalam bank itu namanya tabungan ya. Jadi bedanya gitu ya dalam bisnis syariah dengan yang bank ya. Nah ini penerapan akuntansi ya, tabungan, lalu pendapatan mudharabah yang akan dibagikan dan mendapatkan diterima dari dana mudharabah setelah dikurangi dengan beban. Nah ini namanya apa nih? Ini namanya sistem bagi hasil profit and loss sharing ya. Nah dalam sistem bagi hasil itu ada 3 ya. Ada revenue sharing yaitu bagi hasil berdasarkan pada pendapatan. Ada gross profit sharing yaitu bagi hasil berdasarkan pada pendapatan dikurangi oleh HPP ya. Ada lagi profit and loss sharing yaitu pendapatan dikurangin HPP dikurangin oleh biaya-biaya ya. Dapatlah itu profit and loss sharing ya. Nah, seluruh pendapatan mudharabah yang tadi disebutkan pada suatu pihak dianggap sebagai beban bagi hasilnya. Nah ini sama ya dalam dunia bisnis ya. Nah berarti itu dari sisi apa namanya, dari sisi mudharib ya. Dan si mudharib ini kan dia yang megang uang ya. Mudharib ini yang megang uang, dia yang mengelola ya. Nah ketika dia sudah menghasilkan ya dia harus membayar bagi hasil itu kan. Nah bagi si mudharib itu dia adalah beban bagi hasil ya. Nah ini contohnya ya. Nah contohnya di sini adalah Tuan Samsul menyimpan dana di bank syariah. Nah ini sebenarnya kalau dalam bisnis ini si Tuan Samsul ini adalah si sohibul mal. Ya sedangkan si lembaga mudharibnya itu ya adalah bank ya. Dengan sistem profit and loss sharing ya sepakati 4/6 yaitu 4 untuk si sohibul mal dan 60% untuk si mudharib ya. 60% untuk si mudharib. Nah, proyek menghasilkan pendapatan neto mudharabah sebesar 200 juta dan beban mudharabah sesuai dengan kesepakatan nasabah yaitu ada beban yang bisa ditanggung itu 80 juta ya. Nah, saya pengennya langsung ke contoh kasus aja nih ya. Proyek menderita kerugian di tahun kedua yaitu sebesar 40 juta dan Tuan Samsul langsung menarik uangnya. Saldo rata-rata. Nah, kalau dalam bank itu ada saldo rata-rata, tapi kalau dalam bisnis syariah itu dia tidak pakai karena yang dikelola itu bukanlah uang tabungan, tapi memang langsung uang yang distorkan ya. Nah, bedanya itu kan kalau dalam bank itu kan uang itu dikumpulkan sama bank kan. Kalau dia nasabah itu nasabah yang biasa ya. Uang itu dikumpulkan oleh bank lalu dibagi-bagi tuh ke apa namanya nasabah-nasabah pembiayaan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bisnis syariah itu enggak. Ada satu orang investor, ada satu orang investi ya. Investi itu orang yang mengelola, investor itu orang yang memiliki dana ya. Langsung aja tuh dikasih ya. Nggak misalkan ini si investi ini butuh uang misalkan 1 miliar. Nah, dia akan didatangkan satu orang investor yang dananya langsung 1 miliar ya. Nah, itu dalam bisnis seperti itu. Ya, tapi kalau dalam bank mungkin bisa dengan 2 cara ya. Yaitu bisa langsung tadi ya. Ada orang yang langsung ngasih uang 1 miliar, tapi ada juga dengan cara uang nasabah-nasabah ini yang jumlahnya banyak ini dikumpulkan sampai 1 miliar barulah dikelola ya dan menghasilkan proyek ya, menghasilkan bagi hasil ya. Nah, pada saat penerimaan tabungan atau pada saat dana itu masuk ya.
di tangan investi atau di tangan si mudorib ya, atau di tangan si pengelola ya. Baik teman-teman, sebelumnya udah paham ya mudorib, sohibul mal, ya. Jangan sampai saya memakai istilah-istilah ini contohnya masih ngeblank gitu ya. Bahaya banget tuh ya. Kalau ternyata masih ngeblank ya. Nah, secara pencatatan bank ini kas ya, kas 50 juta ya. Nah, di sini ya, mungkin kalau bank itu namanya tabungan mudharabah atau rekening nasabah nih sebenarnya nih ya. Ini sebenarnya rekening nasabah ya. Tapi kalau dalam bisnis syariah ya, itu adalah namanya tuh kewajiban mudharabah ya. Dana sementara ya. Dana sementara itu adalah kewajiban juga ya, posisinya di kredit juga ya. Dana mudharabah ini itu adalah utang dari si si pengelola terhadap si sohibul mal ya. Sama, jadi rekening itu ada utang bank terhadap nasabah ya kalau dalam dunia banknya ya. Kas pada tabungan mudharabah kalau bagi bank syariah, atau kas pada dana mudharabah ya, dana sementara mudharabah ya, bagi si sohibul bagi si mudharib terhadap si sohibul mal ya. Lalu mencatat pendapatan neto mudharabah ya. Nah, ini yang dapat siapa nih? Ini dapat si mudharib ya. Ini si mudharib ini mengelola nih. Ternyata dia menghasilkan uang 200 juta nih si mudharib ya. Nah, sehingga si mudharib itu dapat kas atau piutang kalau misalkan belum dibayar ya, senilai 200 juta pada pendapatan mudharabah ya. Nah, ini sama nih ya. Nah, lalu proyek menghasilkan pendapatan. Mencatat beban mudharabah, yaitu beban mudharabah sebesar 80 juta ya. Beban ada di debit ya. Bertambah di debit. Lalu ketika dia ada beban, dia harus membayar kan. Nah, dia bisa membayar secara kas atau dia belum bayar, yaitu utang ya. Lalu pada akhir periode dibuat jurnal penutup. Nah, kenapa harus ada jurnal penutup? Karena ini adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi ya. Akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, maka di akhir periode harus dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup itu seperti jurnal balik ya teman-teman ya. Jurnal balik. Nah, jadi yang tadi posisinya ada di debit dia pindah ke kredit. Yang tadi posisinya ada di kredit dia pindah ke debit. Pendapatan mudharabah dia awalnya ada di kredit. Nah, ditutuplah jadi ke debit ya, yaitu pendapatan mudharabah 200 juta pada beban mudharabah ini tadinya ada di kredit ya. Tadinya ada di debit ya, pindah ke kredit ya. Nah, sisanya inilah pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan ya. Nah, dalam membagikan bagi hasil ini ya, ini akan ada perbedaan. Ya, perbedaannya. Nah, kalau di sini dia ada perbandingan saldo terhadap saldo rata-rata. Nah, kalau dalam bisnis syariah ini nggak ada teman-teman ya. Jadi perhitungannya itu langsung 4/10 kali 120 juta. Ya. Nah, itulah yang didapatkan si mudharib ya. Nah, dia kan dapat berapa tadi? 120 juta kan? Nah, dapat proyek itu dapat keuntungan 120 juta. Ya, berarti berapa tuh? 40% dari 120. 40%, 4 kali 2, 48 juta ya. Nah, berarti di sini ya, kalau secara bisnis syariahnya itu dia dapatnya 48 juta, teman-teman ya. Tapi kalau dari si bank syariah dia dapatnya 4.800.000. Kenapa bisa berbeda? Karena ya, kalau pada bank, si bank itu kan berinteraksi bukan cuma dengan satu orang nasabah penabung kan. Dia berinteraksi dengan jutaan nasabah penabung ya. Nah, kebetulan qadarullah nih si Tuan Samsul ini kalau di bank ya. Ini salah satu nasabah yang proyeknya itu menghasilkan ya. Nah, yang proyek itu menghasilkan. Nah, menghasilkan 120 juta, maka dia harus ada ini nih. Tapi kalau dalam bisnis syariahnya Tuan Samsul langsung ketemu sama si pengelola nih ya, bukan bank ya, pengelola itu bukan bank, tapi langsung si pengelola langsung. Nah, maka si Tuan Samsul dia akan dapat senilai 48 juta ya. Lalu pada saat diakui adanya pembagian pendapatan bagi hasil ya. Ini pada saat bagi hasil dibagikan. Nah, berarti beban bagi hasil 48 juta terhadap tabungan mudharabah ya. Atau dana mudharabah ya.
berarti si lembaga pengelola ini dia tambah kewajibannya atau utangnya nambah ya terhadap si investor senilai 48 juta ya. Nah, ini dana mudorobah ya, dana mudorobah yang akan diserahkan kepada investor itu senilai 48 juta ya. Nah, jadi si investornya akan dapat berapa tuh? Ya, secara perhitungannya dia 50 juta tambah 48 juta ya. Sekitar 88 juta berarti ya. Nah, kalau misalkan dananya belum dikasih nih. Nah, maka di sini adalah utang bagi hasil mudorobah ya. Karena belum dikasih ya. Nah, ketika diserahkan barulah utang ini harus segera dihapuskan ya karena sudah dikasih ya. Utang kan dia posisinya ada di kredit ya karena dia itu adalah pasifa ya. Nah, maka dia harus dihilangkan. Nah, tapi diganti dengan ini dana mudorobah tadi itu ya punya si investor ya, punya si investor tadi. Nah, pada saat tabungan ditarik oleh si investor ya, bukan tabungan si dana ya. Kalau dalam dunia bisnis ini namanya dana ya. Kalau dalam dunia perbankan tuh dia namanya tabungan. Jadi dana si investor yang diserahkan kepada si mudorib atau kepada si investi itu ya, pada si pengelola ya. Nah, yaitu tabungan mudorobah senilai seharusnya kalau dalam bisnis itu tadi berapa nih? 88 juta ya. Karena tadi ini dalam sudut perbankan ya hitungannya jadi hitungan perbankan tadi ya 54 juta 800.000 ya. Nah, lalu bagi hasil buat si mudoribnya berapa nih? Nah, ini bagi si mudorib dapat 72 juta ya. Kenapa lebih gede si Sohibul Mal? Nah, Sohibul Mal ini kan dia ngasih modal kan, modal harus dibalikin kan. Modalnya harus dikembalikan ya, kembalikan plus sama bagi hasil. Nah, sedangkan sebenarnya gede itu siapa? Si mudorib sebenarnya gede. Mudorib ini cuma bil wujuh, modal nama ya, modal keahlian. Dia dapat 72 juta ya, modal keahlian doang si mudorib ini. Nah, lalu bagaimana jika pertama ini harus pakai jurnal penutup dulu ya, karena ini adalah laporan laba rugi ya. Penerima distribusi bagi hasil porsi mudorib yaitu kas ya. Si mudorib mendapatkan kas senilai 72 juta ya dan mendapatkan pendapatan bagi hasil yaitu 72 juta. Jurnal penutupnya tinggal dibalik ya. Nah, tinggal dibalik. Yang tadinya ada di debit ke kredit, yang kredit ke debit. Nah, pendapatan bagi hasil itu 120 juta ya. Tadinya kan ini ada di mana tuh? Ada di kredit ya. Pendapatan itu dia nambah laba ya. Laba itu posisinya di pasifa. Pasifa bertambah ada di kredit ya. Nah, berarti ini pendapatan dia posisinya ada di kredit. Dibuat jurnal penutup, dibuat jurnal balik ya. Maka tambahin. Iya. Bentar ya. Kamu udah mau kering. Iya. Biasa nih si Ucil gangguin ya. Nah, pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan 120 juta pada beban bagi hasil ya 120 juta. Nah, ini ketika proyeknya untung ya. Lalu bagaimana ketika proyeknya rugi? Nah, pertama-tama bebannya itu catat 80 juta ya. Beban mudorobah pada kas atau utang ya. Sama aja ya, pada dunia bank sama bisnis itu sama aja. Yang membedakan itu aja ya. Bisnis itu dia langsung ketemu ya, ada bank di tengah-tengahnya. Nah, lalu mencatat penarikan tabungan, kerugian. Nah, kerugiannya berapa nih? Nah, kalau dalam dunia bisnis ini nggak ada nih. Berarti apa? Kerugian seluruhnya itu ditanggung oleh si investor. Ya, berarti berapa tuh? Terimanya berapa? Cuma 10 juta ya. Dana mudorobah 50 juta ya di debit ya. Karena ini mau dikembalikan ya kan. Nah, lalu kerugian mudorobah ya. Berapa kerugian mudorobahnya? 40 juta. Nah, dia mengeluarkan kasnya berapa teman-teman? Cuma 10 juta sebenarnya ya. Cuma 10 juta karena memang dalam sistem bagi hasil yang menanggung kerugian itu adalah si pemilik dana ya. Yang menanggung kerugian itu adalah si pemilik dana. Jadi di sini kalau dalam bisnisnya ya dana mudorobahnya 40 juta ya kan ini kan kewajiban si ini kan si mudorib kan harus mengembalikan. Nah, tapi secara kas yang dikeluarkan oleh si mudorib itu sebenarnya bukan 50 juta lagi, tapi tinggal berapa tadi? Tinggal 10 juta
ya. Nah, 40 jutanya itu adalah kerugian mudharabah, ya. Adalah kerugian mudharabah. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini baru akuntansi berdasarkan sisi mudharib ya. Akuntansi pada mudharib. Nah, nanti ini di bawahnya ini ada akuntansi berdasarkan pada si sahibul mal atau si pemilik dana. Itu ada lagi ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Lanjut, Pak. Lanjut, udah mau maghrib. Lanjut, Pak. Lanjut, mau lanjut atau mau lanjut pekan depan? Ini udah 17.40. Karena maghrib itu 17.47 ya. 7 menit kayaknya kurang sih kalau dihitung-hitung. Gimana? Mau lanjut Minggu habis depan maghrib? boleh, Pak. Minggu depan aja ya. Karena memang maghrib ini udah lebih cepat sekarang. 17.47 ya, maghrib itu 17.47 ya. Kalau memang udah ini ya kita tutup saja ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan doa penutup subhanakallahumma bihamdik. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.